Halo semua, Assalamualaikum. Kembali di YouTube channel Ida Erviana. Di video kali ini mungkin akan sedikit agak berbeda dari video-videoku sebelumnya. Di sini aku ngebeberin buku kayak gini bukan mau dijual ya, tapi aku mau kasih lihat ke kalian yaitu beberapa buku catatan yang aku pakai selama ini untuk mencatat pengeluaran atau keuanganku. Dari zaman SMA aku tuh udah hobi banget nulis, dan ini aku dulu ada di kelas 12 IPA 1. Terus ada juga buku ini ada buku diary. Ini aku pakai untuk mencatat aktivitas-aktivitasku sehari-hari, mulai dari biodata ala-ala anak SMA, setelah itu curahan-curahan hati anak SMA, dan ini ada juga ucapan ulang tahun dari temenku di ulang tahunku yang ke-16 nih, tahun 2006. Terus ada juga buku-buku yang lainnya. Nih contohnya buku catatan pengeluaran tadi. Pokoknya di sini tuh benar-benar rinci banget aku catatnya. Dan setelah itu ada buku ini kado dari temen. Ini dicoret-coret anakku. Ini adalah semacam diary juga. Jadi aku pakai untuk mencatat aktivitas-aktivitas sehari-hari. Dan ini juga ada catatan keuanganku di tahun 2019. Dan setelah ini aku punya buku baru yang bakal aku pakai untuk mencatat pengelolaan keuanganku di tahun 2020 ini ya, meskipun ini sudah ada di penghujung tahun, sudah di bulan Oktober. Hello Oktober, welcome. Sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk kita memulai, termasuk untuk kalian yang susah banget rasanya mengatur atau mengelola keuangan pribadi kalian. Jadi nantinya aku bakal kasih beberapa tips ataupun tips-tips sederhana tentang pengelolaan keuangan untuk kalian para remaja yang sudah mulai bekerja dan sudah mulai mempunyai atau mendapatkan income atau pemasukan, dan untuk kalian para ibu rumah tangga yang masih memulai hidup baru setelah menikah. Biasanya kan kita belum tahu ya celah ataupun cara-cara maupun tips sederhana untuk mengatur keuangan. Pokoknya kalian harus tonton video-videoku sebelumnya, karena nanti rencananya insya Allah aku bakal kasih beraneka ragam tips untuk kalian. Ya meskipun tips-tips ini terhitung masih tips sederhana banget untuk kita yang awal ataupun pemula yang masih belajar untuk mengatur keuangan keluarga ataupun keuangan pribadi kita sendiri. Oh ya, perlu aku ingatkan lagi untuk kalian. Jadi di sini tidak ada unsur menggurui karena sifatnya aku juga masih belajar. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Kalaupun ada pertanyaan, saran dan kritik, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan apabila ada kata-kata atau cara penyampaiannya yang kurang pas, sebelumnya aku juga mohon maaf. Jadi pada saat video ini dibuat, ini adalah tanggal 1 Oktober. Kalian pernah gak sih ngerasa ataupun mikir sendiri, sebenarnya apa sih target-target yang sudah kita capai atau yang sudah kita wujudkan di bulan September kemarin? Dan pertanyaan yang kedua, mau ngapain aja sih kamu di bulan Oktober ini? Lanjut ke pertanyaan terakhir, sudahkah kamu melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat untuk orang lain? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini tuh sering banget muncul di benak kita, tapi sayangnya di sini yang akan aku bahas untuk kalian yaitu bukan tentang 3 pertanyaan di atas, melainkan tentang bagaimana keadaan finansial kita yang sehat, keadaan finansial kita yang mulai teratur, pokoknya gitu-gitu deh, semua tentang finansial.
Kalau bicara soal finansial tuh rasanya nggak akan ada habisnya, apalagi untuk kita para wanita atau para ibu rumah tangga yang pastinya menginginkan sekali kesejahteraan finansial dalam rumah tangga kita, karena kita adalah maskot utamanya. Tapi kadang di sisi lain kita juga mikir, gimana caranya kita bisa menjamin kualitas keluarga kita, termasuk kualitas kesehatannya, makanannya, sandangnya, dan lain sebagainya. Tapi pengeluaran yang akan kita gunakan itu sangat-sangat minim sekali. Kalian pernah nggak ngerasa kayak gitu? Kalau aku jujur banget ya maklum lah ya, karena kalau ibu rumah tangga itu yang dipikirkan gimana caranya dapat banyak, dapat bagus, tapi murah, ya nggak? Dan pertanyaannya, kira-kira pencapaian finansial dalam rumah tangga kita itu sebenarnya sudah sehat atau belum? Atau masih sedikit sehat atau kurang sehat? Pokoknya nanti kita bakal kupas tuntas bareng-bareng di videoku selanjutnya. Kalian wajib banget tontonin. Di situ nanti akan ada beberapa tips ataupun macam-macam tips untuk kita para ibu rumah tangga, dan tipsnya sendiri nggak tips yang ribet ataupun yang nggak bikin pusing gitu. Karena aku yakin banget dengan mengatur keuangan keluarga pun sudah cukup menguras energi dan bikin pusing juga. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus tetap ngejalaninnya dengan ikhlas supaya kita bisa mengembalikan kesehatan finansial dalam keluarga ataupun dalam rumah tangga kita. Oh ya, aku ingetin lagi untuk kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan hidupkan bel notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-videoku. Dan apabila kalian suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol like. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis, and bye-bye.